Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kita kembali lagi di channel kita Pedang Aswaja. Semoga teman-teman yang menonton ini semakin bertambah pengetahuannya tentang ilmu agama, semakin bertambah juga bagaimana cara untuk membantah orang-orang Wahabi. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bahwasanya Albani, ulamanya, alimnya yang mereka anggap seorang ulama dari kalangan Wahabi itu adalah menyalahi dari jumhur umat, menyalahi dari 4 mazhab, Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, menyalahi itu. Bahkan dia itu menghina mazhab Hanafi, dan dia itu di dalam permasalahan dia musarrah, meyakinkan para pengikutnya bahwasanya dia ini keluar dari jumhurul ummah, keluar dari mazhab 4, begitu. Dan dia menyarankan kepada pengikutnya untuk berijtihad sendiri daripada mendengar jumhurul ummah, daripada mendengar kalam dari 4 mazhab, dan lebih baik kata dia untuk berfatwa, artinya berfatwa menurut hatinya, menurut dia, kata dia, silahkan kalian berfatwa berdasarkan hati kalian, meskipun kalian itu berbeda dengan pendapat 4 mazhab. Jadi dia meyakini itu. Dia berdalil dengan hadis Rasulullah, istafti qalbaka. Maka kita akan bahas dalam pembahasan ini bagaimana kita akan membahas Albani ini dan bagaimana cara membantahnya. Pertama, Albani ini dia mengatakan bahwasanya Nabi Isa ketika nanti turun, Nabi Isa tidak akan menghukumi secara Nasrani, tidak berhukum dengan Nasrani, tidak dengan Yahudi, dan tidak dengan fikih Hanafi. Lihat, tidak dengan fikih Hanafi. Dia menyebutkannya di dalam kitab yang dia beri nama Mukhtasar Sahih Muslim. Mukhtasar Sahih Muslim. Dia beri nama seperti itu. Oke. Dia mengatakan hal itu, maka tidak ragu bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini telah sepakat bahwasanya ulama 4 mazhab ini jasanya luar biasa. Jasanya luar biasa. Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Terus bagaimana seorang bernama Albani mengatakan terhadap orang yang hadis itu ditafsiri dengannya, orang ini yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Di dalam hadis disebutkan lau kanal alamu bis-surayya, lau kanal ilmu bis-surayya latana walahu nasun min abna'i Faris. Hadis ini disebutkan oleh di dalam Musnad Ahmad dan Al-Hafiz Al-Haytami di dalam Majma'uz Zawaid. Jadi hadis ini lau kanal ilmu bis-surayya latana walahu nasun min abna'i Faris. Ini adalah siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian datang orang menghina Al-Imam Abu Hanifah, katanya Nabi Isa ketika turun tidak akan berhukum dengan hukum fikih dari Al-Imam Abu Hanifah. Sebelumnya dia menyebutkan tidak berhukum Yahudi Nasrani, tidak berhukum dengan katanya apa? Al-Imam fikih Al-Imam Abu Hanifah. Dan sebagian Wahabi malah mengatakan Abu Hanifah, mereka menghina Al-Imam Abu Hanifah dengan mengatakan Abu Jifah. Bagaimana ini orang-orang Wahabi? Bagaimana dia mengatakan terhadap seorang Al-Imam Abu Hanifah seperti ini? Al-Imam Abu Hanifah, beliau itu mengambil ilmu dari para tabi'in. Dan beliau bertemu dengan Anas bin Malik ketika beliau ini masuk ke kota Kufah. Dan guru-guru Al-Imam Abu Hanifah itu banyak sekali. Seperti Atha ibnu Rabah, Atha ibnu Abi Rabah, Nafi' Maula bin Umar, Nafi' Maula bin Umar, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad Al-Baqir, Abdurrahman
Abdurrahman Hurmuz Al-A'raj, Hammad bin Abi Sulaiman. Dan masih banyak lagi dari orang-orang pembesar-pembesarnya para tabi'in. Terus kemudian dia, yaitu siapa? Albani mengatakan seperti ini kepada Al-Imam Abu Hanifah. Dan banyak orang yang meriwayatkan dari Al-Imam Abu Hanifah, para ulama banyak sekali, dan belajar di tangan Al-Imam Abu Hanifah. Seperti siapa? Seperti Muhammad bin Hasan. Siapa ini? Gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Abi Yusuf Al-Qadhi, Waqi'. Ini juga gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Abdullah bin Mubarak, Zufar bin Hudzail At-Tamimi, Dawud At-Ta'i, Hammad bin Abi Hanifah, dan lain sebagainya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan an-nasu iyalun ala fiqhi Abi Hanifah. Jadi orang-orang itu membutuhkan terhadap fikihnya Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian datang orang menghina Al-Imam Abu Hanifah. Siapa dia? Maka kenapa sebenarnya Albani ini menghina Al-Imam Abu Hanifah? Apa sebabnya? Dia ini Albani ini menghina Al-Imam Abu Hanifah. Apa sebabnya? Al-Hafidh Al-Baghdadi di dalam sanad yang sahih dari Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i mengatakan, inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabrihi kulla yaum fa idza aradat li hajatun sallaitu rak'ataini wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altullaha ta'ala al-hajata indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, saya ini benar-benar bertabaruk dengan Al-Imam Abu Hanifah. Saya mendatangi kuburan Al-Imam Abu Hanifah setiap hari. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan seperti itu. Kemudian ketika saya ini ada hajat, ada keperluan, saya sholat 2 rakaat di kuburan imam, saya sholat, kemudian mendatangi kuburan Imam Abu Hanifah, dan saya memohon kepada Allah terhadap keperluan-keperluanku ini, maka fama tab'udu anni hatta tuqda. Fama tab'udu anni hatta tuqda. Maka jaraknya tidak jauh kecuali hajatku telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana? Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan hal demikian terhadap Al-Imam Abu Hanifah, kemudian datang orang bernama Albani mengatakan Sayyiduna Isa turun, tidak berhukum Yahudi Nasrani, dan juga kata dia tidak berhukum dengan fikih Al-Imam Abi Hanifah. Bagaimana ini? Jelas Al-Imam Asy-Syafi'i itu siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau yang hadis itu ditafsirkan dengan beliau, alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilma. Alimu Quraisy yamla'ul arda ilman. Seorang alim dari Quraisy yang memenuhi bumi dengan ilmunya. Siapa ini? Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka bagaimana Albani mengatakan hal demikian? Maka cukup bagi kita, sebenarnya tanpa bantahan-bantahan tadi, cukup bagi kita sebuah hadis yang apabila Albani ini merenunginya, melihatnya, merenunginya, maka cukup bagi dia untuk tidak berkata hal-hal yang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah wa ya'rif li'alimina haqqah." Jadi tidak dari golonganku orang yang tidak mau menghormati yang besar, tidak mau menyayangi yang kecil, dan tidak tahu terhadap hak orang-orang yang alim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kemudian Al-Albani, dia ini menyalahi jumhur, dan dia bahkan dia itu meyakini
hal demikian dan dia itu yusarrih ala hadza, yusarrih nahwa hadza. Dia mengatakan di dalam ta'liqnya ala qaulit Tahawin wa najtanibus syudzud wal khilaf wal furqah, Albani mengatakan yakni syudzud anis sunnati wa mukhalafatil jamaah alladziina hum salaf kama alimt wa laysa minas syudzudi fi syai'in an yakhtara al muslimu qawlan min aqwalil khilaf li dalilin badalahu walau kana al jumhur ala khilafihi khilafan liman wahim fa innahu laisa fil kitabi wala fis sunnati dalilan ala anna kullama alaihi al jumhur asahhu mimma alaihi mukhalifuhum inda fuqdanid dalil. Kata Albani, enggak apa-apa orang itu memilih perkataan yang bertentangan dengan jumhur, yang penting menurut dia itu ada dalilnya, yang penting menurut dia ada dalilnya, kata dia. Enggak apa-apa, kata dia. Walaupun jumhur mayoritas itu sudah bertentangan dengan apa yang dia katakan, maka kata dia nggak apa-apa, dia itu tetap berpegang teguh atas pendapat dia bertentangan dengan mayoritas umat, kata dia. Lihat, dia mengatakan wa amma indal ikhtilaf fal wajibur ruju'u ilal kitabi wa sunnah faman tabayyana lahul haqq ittaba'ahu wa man la istafti wa man la istafta qalbahu sawa'un wafaqal jumhura aw khalafahum. Jadi kalau ada sedang terjadi perbedaan pendapat, maka wajib, kata dia, untuk wajib kembali ke kitab, Al-Quran, Sunnah. Kalau ada orang yang kalau sudah terang kebenaran, maka mengikutinya. Kalau tidak, kata dia apa? Istafta qalbahu. Maka dia apa? Menanyai hatinya. Menanyai hatinya, kata dia. Kalau tidak ada dalil, kata dia apa? Bertanya kepada hatinya. Artinya apa? Istifta, bertanya kepada hatinya, ijtihad dengan hatinya, walaupun pendapatnya ini sesuai dengan jumhur atau menyalahi jumhur, menyalahi mayoritas umat. Yang penting bertanya kepada hatinya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian dia mengatakan dengan dalil apa? Bahwasanya Rasulullah mengatakan istafti qalbaka wa in aftakal muftun. Jadi bertanyalah kepada hatimu, walaupun banyak orang yang atau mufti-mufti ini berfatwa. Maka kita akan jelaskan hadis ini. Maka perkataan Albani ini untuk meninggalkan, yaitu dia menyuruh orang untuk meninggalkan jumhurul ummah, maka ini menyalahi hadis, ya, menyalahi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'al itsnaini ab'ad man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya Kitabul Fitan, bab ma jaa fi luzumil jamaah. Jadinya alaikum bil jamaah, kalian itu harus bersama mayoritas umat. Jangan kalian pernah meninggalkan mayoritas. Wa iyyakum wal furqah, karena syaitan itu kepada satu orang itu lebih suka, sedangkan kepada dua orang artinya jumhur, banyak orang itu lebih jauh. Barang siapa yang menginginkan tempat lapang di surga, maka dia harus yalzamil jamaah. Maka dia harus apa? Maka dia harus berpegang teguh kepada mayoritas umat. Sedangkan yang dimaksud dengan al-jamaah di dalam hadis ini tentu bukan sholat jamaah. Adapun maknanya adalah apa? Maknanya adalah al-jamaah yaitu mayoritas umat. Begitu. Itu sesuai dengan makna hadis salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim ikhlasul amali lillah wa munasahatu ulatil amri wa luzumul jamaah fa inna da'watahum tuhitu man wara'ahum. Itu.
Dan ada di sebuah majalah bahwasanya Albani ini disebutkan dia itu pernah bertemu dengan Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari. Kemudian Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari, Muhadditsus Syam, hinaiz, beliau ini bertemu Albani. Kemudian beliau mengatakan kita menyepakati 4 hal. Al-Kitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas di dalam yang perdebatan kita. Mau didebat oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari. Kemudian di tengah-tengah perdebatan muncul dia mengatakan apa? Kita sudah sepakat kan dari awal gitu ya, 4 hal yang kita sebagai landasan perdebatan ini atau perbincangan ini. Kemudian di tengah-tengahnya Albani mengatakan al-ijma' idza lam yakun ma'ahu nassun la aqbal. Kata dia, ijma' kalau tidak ada nas maka dia tidak akan menerimanya. Maka al-Imam Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari mengatakan apa? Anta mutala'ib. Ittafaqna ala anna al-adillata syar'iyyah arba'ah. Jadi kamu ini kayak orang bermain-main saja. Bermain-main pembicaraan saja. Kamu itu tidak seperti apa yang kamu katakan di awal. Kita sudah sepakat bahwasanya al-adillatu syar'iyyah itu 4 hal. Tetapi kamu sekarang merubahnya menjadi 3. Wal an ja'altaha thalatha fa ana la amdi ma'aka ala hadza anta tunaqidu nafsaka qulta al-adillatu syar'iyyah arba'ah alaiha nabnil munazarah thumma ja'altaha thalatha. Kamu ini aneh. Saya tidak akan melanjutkan perbincangan perdebatan ini karena kamu telah bertentangan dengan apa yang kamu katakan di awal, kamu sekarang menjadikannya 3. Iya kan? Berarti tidak menerima ijma' kalau begitu dia. Iya kan? Aneh. Kemudian Albani berdalil dengan istafti qalbaka, maka ini adalah hal yang sangat aneh sekali. Kenapa? Karena ini sama saja dia itu memotivasi orang-orang bodoh untuk meninggalkan apa yang dikatakan oleh orang yang ahli dalam ijtihad, yaitu mujtahid, para mujtahid mutlak. Dan kemudian dia mendorong orang agar dia itu mengamalkan apa yang hawa nafsunya inginkan. Padahal dia orang bodoh. Ikuti saja hawa nafsumu. Nah, sama saja dia mengatakan seperti itu ya. Dan orang yang bodoh, dia itu bisa saja hatinya, dan banyak sekali, itu akan condong kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Bagaimana mungkin dia itu meninggalkan fatwa ulama mujtahid, kemudian dia itu mengambil pendapat sendiri-sendiri yang tentunya kalau pendapat orang bodoh itu bisa apa? Yang bertentangan dengan syariat. Bagaimana? Bagaimana? Maka hadis ini bukan seperti itu maksudnya. Hadis ini adalah tentang Rasulullah mengatakan istafti qalbak, khitabnya kepada siapa? Khitabnya kepada Wabisah ibnu Ma'bad. Beliau ini adalah seorang mujtahid. Jadi ketika Rasulullah bertanyalah kepada hatimu, artinya ijtihadlah kamu. Ini Rasulullah mengatakan kau ada mujtahid. Bukan kepada setiap orang. Dan Wabisah ini adalah orang yang ahli dalam ijtihad, ahli dalam Quran, ahli dalam hadis. Bukan maksudnya setiap orang itu disuruh untuk bertanya kepada hatinya padahal dia orang bodoh dan tidak mengambil pendapat ulama mujtahid. Bukan itu maksudnya. Kalau seperti itu maka akan terjadi kerusakan. La yasluhun nasu fawda la sarata lahum wala sarata idza juhaluhum sadu. Begitu. Jadi kalau orang bodoh memimpin maka akan terjadi apa? Kerusakan. Memang seperti itu. Dan kita itu tahu bahwasanya setiap orang ketika mendengar hadis itu pemahamannya
mutafawid, berbeda-beda, ada yang paham, ada yang tidak. Iya kan? Bahkan orang yang mendengar hadis langsung terkadang tidak lebih paham dari orang yang mendengar setelahnya. Nah, karena kecerdasan orang itu memang berbeda-beda. Tidak setiap orang yang mendengarkan hadis dia itu mampu untuk beristinbat, mampu untuk berijtihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nadharallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu wa fi riwayatin wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih." Orang yang terkadang menyampaikan hadis dia itu belum tentu dia paham hadis ini. Bisa saja dia hanya menyampaikan, dan orang yang disampaikan dia itu bisa saja dia itu lebih memahami hadis tersebut. Jadi tidak setiap orang itu langsung disuruh untuk berijtihad di dalam hadis atau nas Al-Quran. Jadi bisa saja orang mendengar hadis tetapi dia tidak faham karena dia tidak memiliki keahlian dalam istinbat. Bisa saja. Dan dia bisa menyampaikannya kepada orang yang lebih pintar darinya, lebih afqah. Itu bisa saja. Orang yang bisa istinbat. Maka bagaimana Albani bisa berfatwa seperti ini menyalahi apa? Ulama 4 mazhab. Bagaimana?